Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi pada mata kuliah kajian materi Al-Quran Hadis di Madrasah. Yuk kita simak apa saja yang dibahas di video kali ini. Kita akan membahas tentang yang pertama, tujuan mempelajari kebenaran Al-Quran, dan yang kedua, contoh perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang ketiga, pokok-pokok kebenaran ajaran Al-Quran dalam aspek kehidupan. Lanjut. Pertama, nama saya Naila Bahtiar, biasa dipanggil Naila atau Nabe. Saya dari Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam dan sekarang saya berada di kelas 3C. Lanjut ke intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah kali ini yaitu Ibu Zahratus Saidah MAPD dan teman-teman sekalian yang sedang menonton video ini. Al-Quran dan Hadis adalah dua sumber utama ajaran Islam yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Pada presentasi kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kebenaran Al-Quran pada semua aspek kehidupan yang relevan dengan kehidupan kita saat ini. Materi yang pertama yaitu mempelajari kebenaran Al-Quran itu bertujuan untuk yang pertama, memahami makna ayat-ayat Al-Quran, yaitu mampu menginterpretasikan ayat-ayat Al-Quran secara benar sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, menerapkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, yaitu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam mengambil keputusan dan bertindak. Yang ketiga, memecahkan masalah kehidupan dengan perspektif Al-Quran, yaitu mencari solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi dengan berpedoman pada Al-Quran. Yang keempat, menyadarkan pentingnya menjaga akidah dan moral, yaitu membentengi diri dari pengaruh negatif dan mempertahankan akidah yang benar. Yang kelima, menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada sesama, yaitu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan yang diajarkan dalam Al-Quran. Yang terakhir, meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab sebagai umat Islam, yaitu memahami peran dan tanggung jawab sebagai umat Islam dalam membangun masyarakat yang adil dan sejahtera. Lanjut ke materi yang kedua, perilaku orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Orang yang menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya akan menunjukkan perilaku sebagai berikut. Yang pertama yaitu berakhlak mulia. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk mengimplementasikan nilai-nilai akhlak yang baik seperti kejujuran, amanah, kasih sayang, dan toleransi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, ada taat beribadah. Mereka akan menjalankan ibadah wajib dan sunnah dengan khusyuk dan konsisten. Yang ketiga, mencari ilmu. Mereka akan selalu haus akan ilmu pengetahuan, baik ilmu agama maupun ilmu umum. Yang keempat, sabar dan tawakal. Mereka akan sabar dalam menghadapi cobaan hidup dan senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, peduli sesama. Mereka akan memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap sesama manusia, baik itu keluarga, teman, maupun orang yang tidak dikenal. Yang keenam, menjaga lisan. Mereka akan berhati-hati dalam berbicara dan menghindari perkataan yang buruk atau menyakiti hati orang lain. Yang terakhir, menjaga perilaku. Mereka akan senantiasa menjaga perilaku agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Selanjutnya, berikut ada contoh perilakunya yang dianjurkan oleh agama. Yang pertama, ada sholat 5 waktu dengan berjamaah. Mereka akan berusaha untuk tidak meninggalkan sholat 5 waktu dan lebih utama jika dilakukan berjamaah di masjid. Yang kedua, berpuasa di bulan Ramadan. Mereka akan menjalankan ibadah puasa dengan penuh keikhlasan dan menghindari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Yang ketiga, ada menunaikan zakat. Mereka akan mengeluarkan zakat dari harta yang dimiliki untuk diberikan kepada yang berhak. Yang keempat, ada menjaga hubungan baik dengan orang tua. Mereka akan berbakti kepada kedua orang tua dengan cara memuliakan, menghormati, dan menaati perintah mereka. Yang terakhir, ada menolong sesama.
Mereka akan aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti membantu orang yang membutuhkan, memberikan donasi, dan sebagainya. Dilanjut materi berikutnya, yaitu memahami pokok-pokok kebenaran ajaran Al-Quran yang mencakup semua aspek kehidupan, termasuk akidah, ibadah, akhlak, dan hukum Islam. Sangat penting bagi siswa SMA. Berikut adalah penjelasan mengenai masing-masing aspek tersebut dan bagaimana mereka saling terkait dalam konteks pendidikan agama Islam di sekolah. Yang pertama, ada akidah. Akidah merupakan pokok ajaran dalam Islam yang berkaitan dengan keyakinan dan kepercayaan kepada Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, dan takdir. Pendidikan akidah di sekolah bertujuan untuk menanamkan keyakinan, yaitu membantu siswa memahami dan meyakini rukun iman secara mendalam. Yang kedua, menghindari penyimpangan, yaitu mengajarkan siswa untuk mengenali dan menjauhi perilaku yang dapat merusak akidah mereka, seperti syirik atau kepercayaan kepada hal-hal yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Yang kedua, ada ibadah. Ibadah mencakup segala bentuk pengabdian kepada Allah, baik yang bersifat wajib maupun sunnah. Dalam konteks pendidikan, yaitu pengajaran praktis. Siswa diajarkan cara melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ini termasuk pemahaman tentang hukum fikih yang berkaitan dengan ibadah sehari-hari. Pembiasaan yang dilakukan yaitu melalui kegiatan rutin seperti sholat berjamaah di sekolah. Siswa dibiasakan untuk menjalankan ibadah secara konsisten sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada akhlak. Akhlak adalah perilaku atau budi pekerti yang baik yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Pendidikan akhlak di sekolah bertujuan untuk membentukkan karakter, yaitu mengajarkan nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain. Akhlak juga bisa dilakukan sesuai teladan dari Nabi, yaitu menggunakan contoh-contoh dari kehidupan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan dalam berperilaku baik. Hal ini penting untuk membentuk siswa menjadi individu yang berakhlakul karimah. Yang terakhir ada hukum Islam atau hukum Islam fikih. Hukum Islam mengatur berbagai aspek kehidupan seorang muslim. Dalam pendidikan, pemahaman hukum, siswa diajarkan tentang hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah dan muamalah atau interaksi sosial, sehingga mereka dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, keadilan sosial. Hukum Islam juga mengajarkan tentang keadilan dan tanggung jawab sosial, mendorong siswa untuk peduli terhadap sesama dan berkontribusi positif dalam masyarakat. Ada sedikit quote dari saya, yaitu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dari saya izin pamit undur diri karena lebih baik sadar diri daripada memaksakan kehendak sendiri. Allahumma fiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.